dulu saat-saat saya drop harus bed rest selama berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, itu hiburan saya satu-satunya adalah dongeng gitu. Ada penulis favorit saya yang mengatakan bahwa realita itu membuat penulis itu patah hati. Jatim, balik lagi di Ngopi Sore, Ngobrol Pintar bareng penulis. Kali ini saya sama Mbak Meti. Iya, sorry sama Mbak Meta. Pikiran saya Meti terus, ayo siapa Mbak Meti ini? Kita udah sama Mbak Meta. Dia salah satu penulis cerita fiksi yang ada di buku Anomali. Nah ini nih, punyanya Pats Media. Nah kalau saya sekilas lihat ya kan, dari tulisannya Mbak Meta ini lain daripada yang lain. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Apa kabar Mbak Meta? Alhamdulillah baik. Gak usah tegang Mbak, santai. Kita ngobrol santai Mbak, santai. Iya. Mungkin baru pertama kali ya Mbak ya? Iya, benar. Diajak ngobrol-ngobrol kayak gini. Tenang Mbak, tenang, santai. Jadi aku sebenarnya tertarik Mbak, meskipun aku belum selesai banget nih bacanya. Tapi saya melihat dari covernya, sebenarnya nggak boleh ya ngelihat seseorang dari cover ya Mbak. Tapi dari covernya aja udah menarik. Tulisannya tentang hudhud. Ya, nukilan hudhud. Oh iya, burung hudhud, ya kan Mbak. Emang sih memang saya pun juga belum tahu ya burung hudhud itu bentuk rupanya seperti apa ya Mbak. Sebenarnya sudah mirip dengan ilustrasinya itu. Jadi dia memang yang paling spesifik dari burung ini memang jambulnya. Iya, hampir sama kayak kakak tua ya, cuman beda warna. Jadi dia memang kuning orange gitu dan di pucuknya hitam putih gitu. Tapi sebelum menggali tentang tulisannya Mbak Meta nih, aku pengen tanya, Mbak, awalnya apa sih yang bikin Mbak Meta itu tiba-tiba menulis sebuah cerita fiksi dan sampai sudah ini buku ketiga ya kalau dari kumpulan-kumpulan penulis ini? Awalnya mungkin karena hobi aja ya, memang dasarnya suka baca dongeng gitu. Dari kecil saya baca dongeng. Terus saya juga ada seorang penderita autoimun ya. Jadi jadi dulu saat-saat saya drop harus bed rest selama berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Itu hiburan saya satu-satunya adalah dongeng gitu. It's okay. Tapi memang pada dasarnya dari kecil memang suka cerita-cerita dongeng atau gimana Mbak? Kayak buku-buku kayak kartun-kartun kayak gitu tuh? Favorit saya sih dulu Hans Christian Andersen gitu ya. Aku nggak ngerti. Terus aku taunya One Piece, Doraemon, Detektif Conan. Jadi Hans Andersen. Terus saya juga suka ini 1001 Malam. Terus kumpulan dongeng dunia itu. Jadi ada istilahnya dari penulis klasik itu Andrew Lang. Jadi dia punya itu jadi ada Olive Fairy Tale, Red Fairy Tale. Jadi dia mengkelompokkan dongeng-dongeng di seluruh dunia itu dalam buku yang masing-masing dikasih warna, dikasih judul warna gitu. Nah itu saya juga dengerin itu. Saya juga suka dengerin kayak ini dongeng-dongeng sufi kayak Abu Nawas. Gitu. Aladin kayak gitu-gitu. Bukan Abu Nawas, itu Nasaruddin, bukan Abu Nawas Nasaruddin. Bukan Abu Nawas Aladin. Jadi itu yang ngumpulin namanya Idrisah. Itu jadi saya suka dongeng-dongeng yang memang kebanyakannya berbau-bau agak Asia Barat gitu. Jadi makanya iya. Jadi kayaknya bertolak belakang nih Mbak. Bertolak belakang kesukaannya nih Mbak ya. Jadi mungkin karena itu juga. Jadi ketika saya ketemu dengan Mbak Wina Bojonegoro itu, beliaunya tanya, "Kamu namamu lengkapnya siapa?" Saya bilang nama saya ini gitu. Terus saya bilang, "Wah, kayaknya kurang menjual. Kamu tak kasih nama sendiri aja." Sampai
nama komersil ya. Iya. Jadi kan gini, kamu rumahmu di mana? Terus aku bilang rumahku di daerah sini. Terus dia bilang suka dongeng gini. Oh ya berarti ya cocokmu Mevlana ya sudah. Oke. Ternyata bukan cuma reporter aja ya yang bisa diganti nama buat nama panggung. Ternyata seorang penulis juga bisa berganti nama supaya lebih komersil. Tapi memang ada plus minusnya sih ya Mbak ya. Selain bisa lebih dikenal banyak orang, nama panggung itu memang dibutuhkan sebenarnya. Karena ya begitu, karena untuk lebih mudah diingat orang gitu aja. Iya benar. Nah akhirnya awal menulis dan berani bikin tulisan itu tahun berapa? Sebenarnya nggak lama juga, belum lama sih. Sebelum ini sekitar tahun ya 2000, setelah saya 2018, 2019 itu saya baru mulai, jadi benar-benar mulai berani untuk nulis. Jadi sekolahnya Mami Wina ini ya? Bukan, sebenarnya sebelum itu saya ikut grup nulis. Jadi tapi nggak ada kelasnya, cuma nulis aja langsung, gitu. Iya benar-benar nggak ada coachingnya ya? Nggak ada. Ayo rame-rame kita bikin antologi gitu. Terus setelah itu ikut ke Part Media itu lebih dulu ada latihan penulisannya. Itu tahun kemarin 2000. Jadi memang buku ini dibuat di tengah pandemi ya, untuk mengisi waktu kosong juga. Untuk yang pandemi sebenarnya yang pertama ini kan sebenarnya batch 3. Yang 3. Iya. Yang pertama itulah yang sebenarnya yang awal-awal pandemi itu. Okay. Tapi di awal kali menulis apa sih Mbak kesusahannya dari Mbak Meta sendiri kalau mau nulis? Untuk ini mungkin ya, setelah ikut kelas kan kita malah semakin di ini makin liar ya pikirannya. Enggak, kebanyakan gini kan, kalau dulu kan saya mikirnya nulis itu nulis aja gitu. Setelah ikut kelas kan baru kita tahu bahwa kita harus arahnya kemana harusnya. Itu kalau menurut saya sih memang paling sulit itu untuk menemukan plot yang baik gimana, tapi yang jauh lebih sulit lagi adalah menentukan karakter itu harus istimewa. Jadi seorang karakter itu kan memainkan peran yang sangat penting kan untuk di fiksi itu. Jadi mau nggak mau kita harus kenal betul karakter itu seperti apa, luar dan dalam dia harus bagaimana. Jadi kayak orang-orang yang belajar psikologis juga gitu loh. Iya. Jadi supaya kita harus kena ya. Kita harus kasih dia masa lalu, kasih dia rasa takut, terus habis gitu cita-citanya apa. Itu yang menurut saya itu kan kadang kita mikirkan orang itu aja. Iya benar. Kita kenal orang aja sulit untuk tahu, untuk memahami ya kan. Benar. Dan kita, menebak dan membaca orang itu susah, apalagi ini untuk benar-benar. Jadi itulah. Terus akhirnya tiba-tiba melecitlah sebuah buku yang ikut dengan ritme coaching ya kan. Muncullah Hudhud. Nah itu awalnya gimana Mbak? Tapi saya sih salut banget ya sama Mbak Meta ya, karena cerita fiksinya itu lebih ke dongeng kayak gitu, karena jarang ada penulis yang dia fiksinya dibuat kita terbuai ke negeri dongeng. Ya awalnya karena memang saya sukanya dongeng gitu. Kebanyakan modal tulisan saya memang itu banyak simbolis, banyak ke realisme magis. Jadi karena saya ini ada penulis favorit saya yang mengatakan bahwa realita itu membuat penulis itu patah hati. Jadi bisa buat caption. Realita membuat penulis itu patah hati. Oke. Jadi untuk penulisnya diganti nanti wartawan patah hati. Jadi untuk mengobati itu tuh dia harus memberikan unsur-unsur yang fantastis gitu loh, sesuatu yang nggak kamu lihat sehari-hari. Tapi bisa nggak Mbak dalam kondisi kan kayak gitu kan, kita kan kondisinya kan drop ya, dalam arti kan kalau kita ibaratnya patah hati gitu kan, akhirnya kan dari yang 100% nih kita berpikirnya tiba-tiba kan pasti akan turun, entah itu 20% atau apa gitu kan. Tapi ketika itu bisa nggak Mbak? Atau justru muncul ide-ide liar ketika terpatahkan seperti itu? Kebanyakan
ini apa ya? Maksudnya bukan mitos, saya nggak tahu apa ini termasuk mitos atau apa. Cuman memang kebanyakan tulisan bagus itu tercipta ketika emosi penulisnya itu sedang turun, patah hati, nggak tahu marah beneran, nggak tahu patah hati beneran, sedih beneran. Nah, itu biasanya tulisannya lebih hidup gitu. Wah, biasanya gitu. Kayaknya saya gitu. Harus banyak belajar ini dari Mbak Meta ya. Tapi kalau kita sudah sering banyak latihan sih mestinya kalau menurut saya sih meskipun nggak dalam keadaan emosionalnya gimana gitu ya, mestinya kita kan karena di kelas itu biasanya juga kita diajarin elemen-elemen apa aja yang bisa kita buat untuk membuat, jadi memunculkan karakter itu gimana, membuat plot gimana. Jadi nggak harus dalam kondisi emosi yang bagaimana, itu sebenarnya mestinya bentuk dongeng apapun, kisah apapun bisa muncul gitu. Bisa masuk ya. Ya. Nah, kalau dari cerita Hudhud ini sendiri nih Mbak, dari ceritanya itu benang merah yang diambil itu apa dan ceritanya itu seperti apa? Mungkin kan banyak para pembaca itu kan kadang mereka tidak terlalu paham kalau seumpama kita tulis-tulisan dongeng gitu kan, kadang ada yang bingung, kadang ada yang apa gitu. Tapi sebelum dijawab, saya mau coba ini Mbak. Ada minuman dari SBY, nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya silakan. Jadi nggak apa-apa sambil jawab, nggak apa-apa Mbak. Itu gimana sebenarnya ceritanya Mbak? Jadi benang merah dari kisah ini, nukilan dari bab 1121 Hudhud ini sebenarnya memang tentang seorang penyintas pelecehan. Oke. Tapi di sini bukan perempuan ya kalau saya baca ya? Iya. Sumber aslinya perempuan sebenarnya, tapi itulah kelebihannya kalau di fiksi kan kita bisa membolak-balik. Jadi seorang penyintas pelecehan yang ketika dia di masa kecilnya itu pernah diminta untuk melakukan hal yang apa ya, yang memberinya dia trauma gitu. Memberi dia trauma, terus sebenarnya intinya cuman itu aja sih. Titik benang merahnya itu cuman menghilangkan rasa trauma yang dialami sama anak ini. Jadi dalam dunia nyata kan kebanyakan pelaku tindakan seperti itu kan lolos gitu ya. Iya benar. Enaknya lagi di fiksi itu kita bisa bikin bebas ya. Kita bisa bikin pelakunya mendapat hukuman setimpal. Ya. Nah, itulah yang saya lakukan di sini. Jadi titik benang merahnya adalah bagaimana dia itu si anak ini pernah dapat pelecehan dan pada akhirnya ada hukum karma yang bisa membuat si orang yang melecehkan itu mendapatkan balasannya. Kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Cuma saya nafsirnya tadi itu adalah yang dapat pelecehan itu bukan cewek. Jadi gambaranku gini loh Mbak. Jadi pelecehan itu bukan hanya bisa dilakukan untuk cewek, perempuan, tapi cowok pun juga ada yang dapat kayak gitu. Itu yang saya pikirkan tadi. Jadi memang basic berdasarkan kejadian nyatanya kan memang perempuan. Tapi setahu saya untuk peristiwa semacam itu nggak cuman anak perempuan, anak laki-laki pun bisa gitu, terutama yang sekitar umur yang 17-18 untuk yang di cerpen ini aja sih sebenarnya lebih kecil dari itu, sekitar 11-12 gitu. Dan kebetulan juga si anak ini saya nggak kasih nama memang ya, itu memang di agak berbeda dengan kebanyakan anak lain. Jadi dia lebih suka menyendiri, dia lebih suka membaca ya. Akhirnya terus ketika peristiwa itu pun terjadi, dia nggak bisa bersuara gitu loh, nggak bisa bersuara. Jadi termasuk anak-anak yang introvert gitu ya, pendiam kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya dia tidak bisa meneriakan apa yang telah orang lakukan ke dia. Hanya bisa ditumpahkan lewat tangisan dan menulis, menulis seperti itu. Akhirnya itulah, untuk itu dalam dongeng ya gimana pun juga di luar sana mungkin ya, saya nggak tahu. Banyak ya. Barangkali ada yang baca ini yang pernah mengalami hal yang sama. Itu paling nggak itu dia biasa tahu bahwa mungkin pelaku itu nggak akan dapat hukuman di dunia ini, tapi mungkin di suatu saat gitu loh. Benar-benar. Itulah sebenarnya kan fungsi dongeng kan, fungsi cerita itu. Jadi
ketika dia bisa dibaca oleh seseorang yang kira-kira mendapatkan hal yang sama dengan dia, sesuatu yang connect dengan kehidupan dia akan tahu bahwa everything is okay gitu lah. Keren banget ini. Jadi, baru kali ini saya ada penulis yang benang merahnya itu semua dapat. Perbuatan itu pasti ada sebab akibatnya. Nah, ada semuanya di tulisan ini. Makanya kalau penasaran bisa cari buku anomali ini yang ketiga kalau penasaran. Tapi ya Mbak ya, dengan imajiner, dengan tulisan dongeng itu butuh berapa lama Mbak Meta untuk bisa menulis sebuah cerita yang lumayan lah itu, hampir ada 4 lembar ya Mbak? Proses tiap orang berbeda kan ya. Bagi saya sendiri tiap cerpen itu juga panjang pengerjaannya itu berbeda-beda. Ada yang lama, saya nggak nemu ini nanti jadinya dibawa kemana itu ada. Tapi untuk Hud ini 5 hari. Wah, 5 hari. 5 hari itu full. Ibaratnya kayak Senin sampai Jumat gitu atau ada jeda-jedanya? Iya. Waduh. Karena kebetulan memang waktu itu lagi flow dan saya nggak bilang setiap tulisan bisa seperti itu gitu. Ada tulisan yang butuh waktu lebih lama, bahkan sampai didiemin di file di komputer itu sampai bertahun-tahun itu nggak jadi ada. Aku ada yang cepet gitu karena sebenarnya kan gini, bentuk format dari cerpen ini juga karena bukunya itu kan anomali ya. Iya. Jadi harus seaneh mungkin gitu. Saya ambil formatnya ini dengan formatnya sebuah cerpen dengan 1 titik. Jadi ya itulah. Tapi pada waktu Mbak Meta kan sudah menghasilkan 3 tulisan dalam 3 buku ya Mbak ya. Untuk yang di Patmedia. Untuk di Patmedia. Bagi waktunya sama kegiatan sehari-hari gimana ini Mbak? Bisa nggak sih? Kan apa ya istilahnya kalau kita kan wanita karir juga. Nah masih ada waktu loh buat menulis. Kalau saya sih nggak bisa bilang saya ini ya punya waktu khusus, enggak, pokoknya disempatin aja lah. Kalau menurut saya gitu, disempatin aja. Jadi ada yang bilang bahwa seorang penulis itu harus nulis sampai berapa ribu kata sehari gitu ya. Pokoknya kalau mau jadi penulis bagus harus sekian. Kalau menurut saya sih nggak bisa gitu maksudnya, soalnya tiap orang kan ada kegiatannya sendiri, mungkin juga kondisi badannya juga gimana. Kalau dia harus cari uang sendiri atau juga masih harus ngurusin anak atau gimana kan nggak mungkin juga. Jadi kalau menurut saya sih ya nulisnya sesempatnya aja, tapi jangan dibuat nggak sempat gitu aja. Kan soalnya Mbak Meta bikin kue juga ternyata. Nah makanya kan bikin kue itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya kan, lumayan waktunya kan Mbak. Nah masih sempat loh nulis dia, bayangkan luar biasanya Mbak Meta ini. Menurut saya dia salah satu inspirasi wanita, karena saya melihat banyak wanita yang sekarang itu banyak menyepelekan sebuah hal. Nah makanya kita kan sebagai wanita kan juga harus masih bisa berkarya, kenapa tidak kayak gitu loh Mbak. Tapi menurut Mbak Meta kalau dari segi penulis zaman sekarang, apalagi khusus wanita, itu seperti apa sih kalau dari sudut pandang Mbak Meta sendiri? Kalau menurut saya sih sekarang lebih berani ya, dan lebih bermacam-macam membuat tulisan itu dalam format yang bermacam-macam gitu. Jadi ada semacam keberanian yang muncul di kalangan perempuan, dan saya senangnya gini. Jadi dia perempuan sekarang itu nggak cuma bicara tentang perempuan aja gitu. Kalau kebanyakan kita sering kan perempuan ya kita harus bicara tentang perempuan. Enggak juga sih kalau menurut saya. Perempuan juga bagian dari suatu masyarakat kan. Jadi dia juga harusnya juga bicara tentang hal-hal yang banyak bersinggungan juga dengan masyarakat. Jadi nggak melulu
nggak melulu perempuan tapi juga mungkin anak-anak gitu, yang kebetulan kalau saya sendiri sih memang banyak bicara tentang kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang banyak menimpa anak-anak gitu. Cuman yang terakhir ini saya juga belajar untuk nulis romance juga. Wah, kisah pribadi atau fiksi lagi nih Mbak? Gabungan dari beberapa. Penulis itu kan harus pengalaman penulis itu kan harus buka telinga lebar-lebar. Jadi dia dengar cerita orang gini, jadi kita ambil dari sini satu, dari sini satu. Mantap. Satu pertanyaan terakhir ini Mbak. Pingin nggak sih Mbak bikin sebuah tulisan, apalagi bikin sebuah buku tentang perjalanan Mbak Meta, apalagi kan Mbak Meta ini salah satu sekarang sedang berjuang untuk autoimunnya. Pingin nggak sih Mbak? Karena kan memoir. Apa? Memoir. Apa semacam memoir gitu. Bukan kayak referensi kayak di sini kan saya punya ada temen autoimun itu ada 2 gitu loh. Jadi kayak semacam berbagi pengalaman, ini loh aku autoimun tapi aku bisa melakukan hal seperti ini kayak gitu Mbak. Tapi itu ditumpahkan ke sebuah tulisan. Saya sudah pernah bikin memoir ya, memoir pendek. Jadi perjalanan saya dari mulai awal sakit sampai jadi sekitar sampai tahun 2015 itu saya kan sempat hampir total penglihatan itu. Hampir total. Jadi baru tahun 2016 itu saya dapat kesempatan untuk operasi. Jadi yang kanan bisa saya gunakan kembali. Itu sempat saya pakai, saya tulis dalam bentuk memoir itu. Ya, sedangkan untuk bersama grup autoimun juga sebenarnya pernah menulis juga. Oh, ada juga ya. Saya ikut. Jadi saya awal-awal bikin antologi itu juga bersama teman-teman autoimun. Tapi sayangnya ya juga mungkin karena penerbitnya juga penerbit kecil ya, indie gitu, jadi tidak cetak banyak. Benar. Dan kayak ini ya, dan saya nggak punya proof-nya gitu. Gitu. Jadi kalau saya sendiri sih untuk saat ini mungkin belum ya. Saya masih lagi seneng-senengnya fiksi. Oke. Aduh, sebenarnya masih banyak ini yang harus saya tanyakan ke Mbak Meta. Tapi sayang itu udah ada yang ting kayak gitu. Next lah Mbak ya, kita ngobrol lagi dengan topik yang baru lagi ya Mbak Meta ya. Enggak apa-apa kan Mbak? Yes. Nanti yang kedua pasti lebih santuy dia. Jangan tegang banget Mbak Meta. Makasih banyak ya Mbak Meta. Ya, sama-sama. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian juga dengerin podcast Berita Jatim di Spotify kesayangan Anda. Sampai jumpa.